Shalom warga kerajaan, selamat malam. Kita berjumpa kembali di hari Rabu ini dalam Repetition of Kingdom Influence. Senang sekali di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari tema di bulan April, yaitu tentang the source of authority atau sumber dari segala kuasa, otoritas yang ada dalam kehidupan kita. Nah, di hari Senin kita sudah belajar bahwa Kristus adalah pemegang otoritas tertinggi yang maha kuasa dalam seluruh kehidupan kita, bahkan atas seluruh alam semesta. Hari Selasa kemarin kita belajar bahwa kita dipanggil untuk mengandalkan Dia dalam segala sesuatu di kehidupan kita. Hari ini saudara, di hari Rabu ini kita juga akan belajar bahwa selain kita dipanggil untuk bersandar kepadanya, kita juga dipanggil untuk tunduk dan taat kepada otoritas Allah. Saudara, waktu Yesus berkata, segala kuasa baik di bumi maupun di sorga sudah diberikan kepadaku. Itu juga mengandung makna bahwa kita harus mengabdikan hidup kita kepada Allah yang maha kuasa. Salah satu hal yang paling penting untuk kita bangun dalam kehidupan ini adalah budaya ketaatan. Saudara, ciri khas, kalau ditanya ciri khas apa sih yang paling menonjol dari orang yang mengasihi Tuhan? Ya, bukan memberi, saudara, tapi hidup dalam ketaatan. Yesus berkata, kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Saudara, Yesus yang maha kuasa memberikan kepada kita perintah. Seringkali kita ini melihat perintah itu untuk menyulitkan hidup kita. Tapi hari ini saya ingin mengingatkan kita kembali bahwa gini, perintah yang Tuhan berikan itu bukan untuk menambah penderitaan kita. Tapi Tuhan memberikan perintah supaya melalui perintah-perintahnya itu kita dapat menikmati kehidupan yang baik. Kita dapat mengalami pertumbuhan yang optimal dalam kerohanian kita. Sama seperti orang tua. Waktu mendidik anak, memberikan rules kepada mereka. Kamu harus melakukan ini, kamu nggak boleh melakukan ini. Orang tua memberikan rules kepada anak-anaknya bukan untuk menambah penderitaan mereka. Bukan untuk melihat anaknya menderita karena banyaknya peraturan. Tapi untuk membuat hidup anaknya menjadi hidup yang lebih berkualitas. Memiliki nilai yang lebih baik. Tuhan memberikan kita perintah. Tuhan memberikan kepada kita segala hukum-hukumnya untuk kita lakukan, supaya melalui ketaatan kita kepada hukum-hukumnya, melalui ketaatan kita kepada perintah-perintahnya, kita dapat memiliki nilai kehidupan yang lebih baik. Saudara, semua tuntutan yang ada di dalam hukum Taurat sudah digenapi dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi sebelum itu, ada hukum, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Tuhan mau supaya kita hari ini didrive atau didorong oleh kasih kita kepadanya, bukan oleh rasa takut kita kepadanya. Nah, sulit bagi kita untuk mengasihi Tuhan seringkali karena kita salah memahami maksud dan tujuan dari segala perintahnya. Kita berpikir, kalau Tuhan mengasihi, kenapa banyak sekali larangannya? Kenapa banyak sekali nggak bolehnya? Gitu. Kita pikir kayak gitu seringkali. Tapi sebenarnya waktu kita melihat bahwa Tuhan itu melarang kita melakukan ini dan itu, memberikan kepada kita warning dalam hati kita, bukan untuk menambah penderitaan, atau bukan karena Tuhan suka melihat kita menderita, bukan. Tapi karena Tuhan mau supaya kita memiliki nilai hidup yang lebih baik. Saya berdoa supaya dalam 3 hari ini kita mengerti sungguh bahwa ada otoritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita dipanggil untuk mengandalkan segala kuasa yang ada di dalamnya. Dan di saat yang bersamaan kita juga dipanggil untuk hidup taat dan mengabdikan diri kita untuk kerajaannya. Saudara, kemampuan kita satu hari nanti akan habis. Segala sesuatu yang kita timbun di bumi ini satu hari nanti akan lenyap. Namun di saat segala sesuatu itu tidak ada satu yang akan terus bertahan, yaitu kuasa Allah yang selalu memampukan kita dalam menjalani semua hal dalam hidup ini. Saya berjumpa dengan beberapa orang di jemaat kita, mendengar cerita yang luar biasa bagaimana di tengah-tengah keterpurukan Tuhan menunjukkan bahwa Dia maha kuasa. Saya berdoa saudara supaya pengalaman kita dengan Tuhan itu bukan hanya menjadi cerita-cerita biasa. Pengalaman kita dengan Tuhan itu menjadi satu hal yang kita selalu ingat bahwa Tuhan itu setia. Kalau sekarang kita mungkin berdoa dan belum terjadi apa-apa,
bukan berarti Tuhan tidak mengasihi atau Tuhan tidak peduli. Tuhan sedang bekerja di balik layar bagi setiap kita. Dan di saatnya Tuhan yang tepat, Dia menyatakan kemuliaannya, Dia menyatakan pertolongan dan perlindungannya bagi kita. Namun kalaupun belum terjadi, saudara, jangan berpikir Tuhan tidak menolong kita. Di tengah-tengah penantian ini, Tuhan pun tetap kita sukacita. Tuhan tetap memberikan kepada kita pengharapan. Tuhan tetap memberikan kepada kita orang-orang di sekeliling kita yang selalu menopang kita, yang memberikan kita sukacita. Tuhan punya 1001 cara untuk menyatakan pemeliharaannya dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Dia Allah yang maha kuasa, Dia punya segala kuasa di langit dan di bumi. Saudara, biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat, selamat malam. Shalom.